Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa tertarik dan terhibur dengan cerita yang akan saya bawakan nanti, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa berkembang lagi. Nah, seperti biasa sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan berikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang kisah seorang teman yang mati gentayangan. Dan arwahnya ini seringkali datang ke tempat pekerjaannya dan selalu saja mengusik karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu. Nah, bagaimana cerita lebih lengkapnya lagi? Simak terus video ini sampai habis dan tidak perlu lagi berbasa-basi. Cerita horor, kita mulai. Kisah ini bermula dari kisah seorang laki-laki yang bernama Robi. Robi ini adalah salah satu karyawan yang ada di salah satu perusahaan. Jadi di mana perusahaan ini memiliki kurang lebih 10 orang karyawan, di mana di situ ada 6 laki-laki dan 4 perempuan, dan salah satu laki-laki itu adalah bos. Jadi totalnya itu 9 karyawan dan 1 atasan. Jadi Robi ini adalah salah satu karyawan yang sebenarnya katakanlah per hari ini Robi ini mau resign. Jadi ia mengabari semua teman-temannya yang ada di perusahaan itu untuk perpisahan terakhirnya. Namun salah satu karyawan, sebut saja nama karyawan ini adalah Reza. Nah, Reza ini waktu itu ia izin tidak masuk kerja karena ia sedang mengalami tubuhnya yang tidak enak badan. Jadi mau tidak mau ia absen untuk hari itu. Sedangkan Robi per hari itu ia sudah tidak akan lagi bekerja. Robi di hari itu juga akan pergi dari kota itu ke kampung halamannya karena ia sudah memutuskan untuk kerja saja di tempat kampungnya itu. Jadi kisahnya ini, satu hari itu Robi sudah bercengkrama bercerita dengan semua teman-temannya, dan ketika sore hari di mana jam pulang kerja, Robi pun berpamitan dengan baik-baik dengan semua karyawan yang ada, dan tinggal satu orang lagi yaitu Reza. Jadi pada malam hari saat itu kurang lebih hampir jam 11 malam, di mana Robi mengabari Reza untuk bertemu. Kalau Reza tubuhnya sudah agak enakan. Ternyata Reza saat itu tubuhnya belum sepenuhnya fit. Jadi ia hanya bisa berkabaran melalui handphonenya. Namun mungkin karena orang ini adalah teman yang sangat akrab, jadi Robi itu ingin berpamitan, di mana mungkin saja setelah ini mereka sudah tidak akan bertemu lagi, atau jika takdir mempertemukan mereka lagi, ya suatu saat bisa saja mereka akan bertemu. Namun sesuatu hal yang akan ke depannya dan tidak mungkin bisa diprediksi. Jadi Robi pun mengabari Reza untuk bertemu pada malam hari itu, hanya sekedar mengobrol-ngobrol sebelum ia akan pergi dari kota itu. Jadi Robi pun mengirim pesan kepada Reza, "Res, kira-kira malam ini aku bisa nggak datang ke rumahmu? Ya hanya sekedar berbicara kosong saja." Namun Reza membalas, "Waduh Rob, aku saat ini pun hanya sekedar duduk saja, palaku pusing. Jadi gimana ya? Besok sajalah gimana?" Namun Robi membalas lagi pesan dari Reza, "Wah nggak bisa bro, soalnya aku sudah beli tiket bus, dimana jam 9 pagi besok aku sudah harus berangkat." Namun Reza pun juga tidak bisa memaksakan tubuhnya. Jadi Reza pun membalas dengan Robi, "Wah gimana ya bro ya, maaf sekali lu, tapi aku janji kelak kalau kamu sudah tinggal di kampung, aku akan sering-sering mengabari. Mungkin kelak suatu waktu aku bisa main ke tempat kamu. Jadi untuk malam ini mohon maaf aku tidak bisa menemani obrolan itu." Jadi Robi pun mungkin mengerti dengan situasi Reza. Jadi Robi pun membalas pesan Reza seperti ini, "Ya udah bro, kalau begitu aku mohon maaf kalau semasa kita berteman dulu aku ada salah, dan aku mohon pamit karena mungkin saja ini pertemuan terakhir kita." Namun Reza ketika membaca itu,
Ia belum paham sekali bahwa akan ada kejadian yang aneh atau sesuatu terjadi yang tidak diinginkan baik dari Reza ataupun Robi sekalipun. Dan pesan itu pun hanya di-read dengan Reza dengan senyuman tipis, lalu mengingat masa di mana bertahun-tahun ia dan Robi berpartner dalam kerja itu. Lalu setelah percakapan itu, Reza pun tidurlah sampai pagi. Setelah pagi hari, ternyata tubuhnya sudah agak enakan dan ia pun perlahan-lahan mempersiapkan apa yang perlu disiapkan karena ia merasa sudah bisa untuk pergi kerja. Singkat cerita, kini Reza sudah sampai di tempat kerjaannya. Namun anehnya, di semua karyawan yang ada di tempat kerjanya itu wajahnya seperti murung sekali, dan beberapa orang atau beberapa wanita itu menangis terseduh-seduh. Reza pun bingung, lalu bertanya dengan karyawan-karyawan itu, "Hei, kenapa kalian menangis? Ada apa?" Namun mungkin mereka ini atau karyawan-karyawan lain ini belum bisa berbicara banyak kepada Reza karena mereka tahu Reza ini adalah orang yang paling dekat dengan Robi. Jadi mereka-mereka ini belum berani mengomong langsung kepada Reza. Terlebih Reza baru saja sembuh dari sakitnya. Jadi Reza pun bertanya-tanya namun tidak ada jawaban yang pasti. Lalu datanglah atasannya. Sebut saja nama atasan ini adalah Pak Rudi. Lalu Pak Rudi punlah yang menjelaskan secara rinci apa yang terjadi kepada Robi. Jadi Robi pada malam hari itu ia mengalami kecelakaan tabrak lari dan meninggal di tempat, dan sekarang jasadnya berada di rumah sakit. Reza mendengarkan kabar itu, ia seperti tidak percaya bahwa sebenarnya Robi telah meninggal, karena pada malam hari itu jelas-jelas Robi masih sehat walafiat dan ia chattingan seolah-olah ke depannya ya sepertinya baik-baik saja. Namun takdir berkata lain. Iya, Robi telah dipanggil dengan Yang Maha Kuasa dalam keadaan meninggal ditabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kini semua karyawan di perusahaan itu bergegas bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit tempat Robi berada. Namun ketika mereka sudah sampai di rumah sakit itu, ternyata jasad Robi itu sudah disiapkan untuk diberangkatkan ke kampung halamannya. Karena ketika aparat setempat menghubungi keluarga Robi pun tidak bisa pergi ke rumah sakit. Jadi mau tidak mau Robi dihantarkanlah melalui ambulans. Jadi situasinya seperti ini. Jadi mereka ini datang ke rumah sakit dan berpapasan langsung dengan ambulan yang mau keluar dari rumah sakit. Jadi ambulan itulah tempat Robi berada. Jadi ketika Pak Rudi pergi ke resepsionis untuk menanyakan letak di mana jasad Robi berada, ternyata diberitahukan bahwa jasad Robi baru saja dibawa dengan ambulans yang baru saja keluar dan berpapasan dengan mereka. Reza yang mendengarkan itu, ia tak kuasa menahan tangisnya. Ya, bagaimana mungkin teman yang sudah sangat lama bersama-sama dengannya harus meninggal secara tragis, dan ia tidak sempat melihat jasad temannya, sedangkan ia tidak tahu di mana kampung halaman Robi ini. Karena secara informasi di mana kampung halaman Robi ini tidak diberitahukan kepada mereka, karena mungkin saja itu adalah rahasia yang harus ditutupi oleh rumah sakit, atau rumah sakit tidak mau memberitahu di mana kampung halaman Robi karena alasan-alasan secara kode etik. Kini mereka semua hanya berdiam diri saja di lobi rumah sakit sambil meratapi kejadian-kejadian masa lalu saat bersama-sama dengan Robi. Terlalu banyak masa-masa manis di saat mereka bekerja. Ya, karena Robi bekerja di perusahaan ini sudah hampir 5 tahun lamanya, dan Reza itu juga sama. Jadi di mana dulunya Robi dan Reza ini hanya berselang beberapa hari, sedangkan Robi adalah orang yang pertama kali masuk, lalu beberapa hari setelahnya Reza masuk ke perusahaan itu, dan mereka tidak lama atau tidak butuh waktu lama akrab dan menjadi teman yang sangat solid secara pekerjaan. Cukup lama mereka menangisi kepergian Robi. Namun Pak Rudi mengambil inisiatif. Ya, Pak Rudi mengajak mereka semua untuk pulang ke kantor dan bekerja sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun pekerjaan harus diselesaikan.
Jadi Pak Rudi pun menenangkan mereka semua sambil berkata seperti ini. Reza, sudahlah ikhlaskan. Robi sudah tenang di alam sana. Dan kalian semua, sudahlah tidak usah ditangisi lagi. Mau bagaimanapun, ini adalah takdirnya. Kita hanya bisa mendoakan dia. Semoga ia tenang di alam sana. Di saat bersedih, kata-kata apapun untuk menyenangkan hati itu tidak ada gunanya. Karena bagaimanapun, hati yang sedih itu tidak bisa diobati dengan kata-kata penghibur lara. Yang bisa mengobatinya hanyalah waktu dan kenangan-kenangan manis yang bisa diingat-ingat. Kini mereka sudah pulang ke kantor dan bekerja sebagaimana mestinya. Ya, namun hari itu memang rasa sedih tidak bisa dibendung. Jadi mereka bekerja seperti seadanya saja sampai sore hari. Dan kini jam pulang kerja, mereka pun pulanglah ke rumah masing-masing. Dan kejadian horor dialami Reza ketika ia sedang bermain handphone pada malam hari. Reza seperti biasa hari-harinya. Jika ia sudah pulang kerja, ia lebih memilih untuk bersantai-santai saja di dalam kamarnya sampai ia merasakan kantuk. Jadi ia bermain handphone, menonton, dan bermain game. Jadi Reza ini adalah laki-laki yang mengontrak di salah satu rumah yang berada di perumahan. Dan dulunya semasa Robi hidup, Robi ini juga seringkali datang ke kontrakan hanya sekedar curhat atau berbicara tentang pekerjaan besoknya. Jadi di saat Reza ini sedang asik bermain handphone, tiba-tiba pintu depan rumahnya itu digedor beberapa kali seperti ada orang yang ingin bertamu. Lalu Reza pun berteriak, "Ya tunggu!" Dan Reza pun berjalan ke arah pintu depan. Namun ketika ia membuka pintu depan, tidak ada seseorang pun yang ada di depan itu. Dan ia melihat ke sekitar, mungkin saja ada orang, namun tidak ada satupun orang atau apapun. Lalu ia pun menutup pintunya dan kembali berjalan ke dalam kamar. Namun belum sempat ia membuka pintu kamar, tiba-tiba pintu depan rumahnya kembali lagi digedor beberapa kali. Dan ia pun langsung berjalan lagi sambil berkata, "Ya tunggu." Lalu ketika Reza membuka pintu depannya, ternyata masih saja tidak ada orang. Namun ia mencium ada aroma-aroma amis darah. Ketika Reza mencium bau amis ini, ia sedikit bingung. Apa ini? Apa ada kucing mati atau tikus mati? Namun aromanya sangat aneh karena biasanya kalau kucing atau tikus mati itu bau bangkai. Ini aneh. Namun kali ini berbeda. Ia mencium aroma darah yang sangat amis. Lalu ia melihat ke kiri dan kanan. Walaupun sebenarnya hatinya sangat khawatir dan sedikit takut. Namun karena ia melihat sekitar tidak ada satupun orang atau apapun, ia kembali menutup pintu. Namun belum sempat ia menutup pintu itu, hanya sedikit lagi ia menutup pintu itu, tiba-tiba ia mendengar sayup-sayup suara orang meminta tolong. "Tolong, Res, sakit Res, tolongin aku." Sontak ketika Reza mendengar sayup-sayup suara itu, ia langsung sadar bahwa suara ini adalah suara Robi. Namun Robi kan sudah meninggal, mana mungkin ini Robi. Lalu ia kembali membuka pintu itu dengan cepat. Namun apa yang ia lihat? Ya, ada sosok makhluk yang sangat mengerikan, di mana seluruh tubuhnya itu penuh dengan darah, berlumuran darah, dan lumpur serta tanah. Jadi ada sosok laki-laki di depan pintu rumah Reza sambil menangis menatap ke arah Reza. Reza yang sangat kaget melihat sosok itu. Ia pun membanting pintunya dengan sangat keras, lalu berlari ke dalam kamar sambil berteriak sangat histeris, dan ia pun menutupi tubuhnya dengan selimutnya. Ia bingung, apa itu tadi? Sosoknya sangat mengerikan. Reza sambil berdoa-doa apa yang ia bisa, dan tak lama kemudian ia pun tertidur. Keesokan paginya Reza masih mengingat-ingat kejadian semalam. Entah apa yang terjadi pada malam hari itu. Namun rasa takut masih ada sampai pagi hari itu. Namun ia pun mencoba untuk menenangkan dirinya dan pergi mandi, lalu pergi ke tempat kerjanya. Sampai ia di tempat kerjanya,
Ternyata di tempat kerjanya itu sedang heboh berita tentang Robby yang gentayangan mendatangi beberapa karyawan yang ada di tempat kerja Reza. Sebut saja salah satu karyawan ini namanya adalah Joe. Joe menceritakan bahwa semalam ia didatangi sosok yang mirip sekali dengan Robby sambil mengucapkan kata tolong yang berkali-kali. Namun Joe yang sangat takut, ia pun tidak berani lagi melihat sosok itu dan pergi kabur ke dalam kamar sambil menutupi dirinya dengan selimut seperti halnya Reza pada malam hari itu. Saat itu Reza tidak menceritakan kejadian dirinya pada malam hari itu. Ia hanya mendengarkan cerita Joe dengan seksama bahwa sebenarnya apa yang dialami dengan Joe sama dengan apa yang ia alami. Namun ia belum berani mengatakan itu. Sontak gemparlah tempat kerja Reza dengan berita Robby yang gentayangan. Reza pun bilang kepada semua teman-temannya. Ia bilang seperti ini, ya sudahlah, mungkin saja Joe mimpi. Padahal ia juga mengalami. Namun kembali lagi ia mengingatkan, sudah kita kerja saja. Doakan saja Robby tenang di alam sana. Kalau kalian mendoakan, mungkin saja arwahnya tidak gentayangan. Takut-takutnya Robby mendatangi kalian. Sebaiknya kalian mendoakannya. Entah apa ucapan Reza saat itu seolah-olah seperti magis. Iya, semua karyawan seperti terhipnotis dengan ucapan Reza. Jadi mereka pun langsung pergilah ke tempat meja kerja mereka masing-masing dan bekerja seperti biasanya. Namun ketika menjelang sore hari, tiba-tiba ada kejadian aneh, di mana di tempat meja kerja Robby yang tidak ada orang duduk di situ, tiba-tiba komputer Robby itu seperti hidup sendiri dan menghidupkan lagu yang biasa Robby dengarkan. Semasa Robby hidup, semasa Robby juga bekerja di tempat kerjanya ini, Robby seringkali mendengarkan lagu Noah. Dan Reza yang paham betul lagu ini, yang dimana Robby lah yang biasa mendengarkan lagu ini. Namun ia melihat ke meja kerja Robby, tidak ada satu orang pun yang duduk di meja itu. Komputernya hidup dan menghidupkan lagu Noah, di mana lagu itu bersenandung seolah-olah Robby juga ikut bernyanyi. Dan seketika semua karyawan yang berada di tempat itu langsung bergidik ngeri dan berkumpul melihat komputer Robby yang hidup sendiri. Dan gangguan tidak sampai di situ. Tiba-tiba ketika mereka mendekati komputer itu sambil melihat layar monitor tempat kerja Robby, mereka melihat samar-samar ada wajah Robby di antara wajah-wajah karyawan yang melihat ke monitor itu. Dan ada salah satu karyawan yang notice dengan sosok Robby yang menatap ke arah layar komputer. Sontak ia pun kaget lalu pingsan. Dan karyawan lainnya yang melihat karyawan ini pingsan, lalu semakin gemparlah kejadian hari itu. Ya, kini mereka mengalami rasa takut yang teramat sangat. Karyawan yang pingsan tadi kini sudah siuman. Ia menceritakan bahwa tadi ia melihat ada sosok Robby di antara wajah yang melihat layar monitor itu. Kembali lagi Reza mengingatkan kepada orang yang ada di situ. Ia bilang, Mungkin itu halusinasi kalian. Sudah, jangan dipikirkan. Semakin kalian pikirkan, Robby akan selalu ada di pikiran kalian. Doakan saja. Mudah-mudahan Robby tenang di alam sana. Kalau seperti ini, kalian sendiri nantinya yang akan repot. padahal Reza juga di situasi itu juga sangat takut. Namun ia tidak berani menunjukkan ketakutannya kepada teman-temannya. Lalu mereka pun pulanglah ke rumah masing-masing. Ternyata gangguan Robby itu mengganggu lagi kepada Reza yang sendirian di dalam kontrakannya. Dan pada jam yang sama tiba-tiba pintu rumah Reza itu digedor. Dan Reza yang mendengar gedoran itu, ia tidak berani mendekati pintunya. Namun gedoran itu semakin menjadi-jadi. Ketokan itu tiba-tiba berpindah ke jendela kamarnya. Kaca jendelanya itu seperti diketok-ketok dengan kuku jari. Ketika suara ketokan di kaca jendela itu diiringi juga dengan kata-kata yang sangat lirih oleh sosok yang mengganggu Reza. Ya, kata-katanya seperti ini. Tolongin aku. Sakit, Res.
sakit. Reza mencoba menutupi telinganya dengan headsetnya, lalu menghidupkan lagu sekeras-kerasnya. Namun suara lirih itu masih saja terdengar walaupun begitu sayup ia dengar. Reza seperti hilang akal. Ia menutupi telinganya dengan bantal di kiri dan kanan. Namun suara itu tetap tidak hilang. Lalu ia menutupi tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Dan tiba-tiba kakinya itu seperti menyentuh sesuatu atau disentuh sesuatu. Ia kaget bukan main, lalu melihat ke arah kakinya. Ternyata ada sosok laki-laki yang berlumuran darah, di mana sosok itu adalah Robi. Dengan sangat jelas sosok ini berkata, Reza, apa kau tidak kenal denganku? Tolongin aku, sakit. Bukan main Reza sangat takut kala itu. Ia pun tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dan pandangannya perlahan-lahan hitam dan Reza pun pingsan. Entah Reza itu pingsan atau memang ia tertidur pula sampai pagi. Iya, sampai pagi kini Reza pun terbangun. Namun ia bergidik ngeri melihat keseluruhan kamarnya. Takut-takutnya ada Robi berdiri menatapnya. Syukurnya pagi hari itu tidak ada sosok Robi. Dan ia pun bergegas mandi dan pergilah secara terburu-buru meninggalkan kontrakannya ke tempat pekerjaannya. Di sampai tempat kerjanya ternyata semakin heboh bahwa hampir semua karyawan yang ada di tempat kerjanya itu dihantui, digentayangi dengan sosok Robi di rumah masing-masing. Mereka seperti tak kuasa menahan rasa takut, lalu bercerita tentang kejadian-kejadian yang mereka alami. Namun kejadiannya itu hampir sama dengan yang Reza alami. Lalu Reza pun mencoba untuk membuka obrolan atau membuka omongan. Lalu Reza berkata dengan semua karyawan yang ada di situ. Ia berkata seperti ini, menurut kalian mengapa Robi menghantui kita semua? Kira-kira apa yang salah? Coba kalian pikirkan. Namun mereka semua hanya hening saja, tidak mempunyai jawaban yang pasti. Lalu Reza berpikir secara logis, apa yang menjadi penyebab Robi menghantui mereka semua? Lalu Reza berkata lagi, kira-kira apakah Robi pernah menyakiti hati kalian? Atau Robi mempunyai hutang pada kalian yang belum ia bayar atau ia lupa bayar? Tiba-tiba ada beberapa orang yang angkat tangan menjelaskan bahwa sebenarnya Robi ini memiliki hutang walaupun tidak banyak. Namun ia enggan menagih pada Robi yang sudah resign. Dan laki-laki yang bernama Ju juga ikut angkat tangan. Ia juga bilang sebenarnya beberapa hari sebelum Robi ini resign, ia sempat cekcok karena urusan pekerjaan, di mana Robi dan dirinya itu berselisih paham tentang apa yang harus dilakukan di saat mereka harus mengajukan proposal kepada Pak Rudi. Lalu Reza pun kembali berkata, ya sudah, Robi kan sudah meninggal. Buat kalian semua, kalau kalian miliki hutang, bayarlah hutangnya melalui masjid atau tempat-tempat yang bisa beramal untuk Robi atau bakal Robi kelak di alam sana. Dan kalau Robi memiliki hutang dengan kalian ikhlaskan saja. Karena kalau tidak kalian ikhlaskan, gangguan Robi ini akan semakin menjadi-jadi. Dan buat kau Ju, sebaiknya kau maafkan dirinya. Karena bagaimanapun Robi juga manusia, tempatnya dosa. Kalau ia mempunyai salah denganmu, maafkan saja. Mudah-mudahan kalau kalian mengikhlaskan, baik itu hutang atau rasa benci kalian, mungkin saja Robi tidak akan lagi datang mengganggu kita. Dan benar saja, setelah ucapan itu, ternyata Robi tidak pernah lagi mengganggu mereka, baik di tempat kerja ataupun di rumah masing-masing. Siang berganti malam, hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan. Dan syukurnya Robi tidak pernah lagi menampakkan dirinya ke semua karyawan yang ada. Dan seolah-olah sosok Robi ini menghilang begitu saja. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana cerita tadi? Apakah mengerikan?
Ya, sangat mengerikan. Ya, buat kalian semua yang memiliki hutang atau lupa mungkin memiliki hutang, diingat-ingat lagi. Karena hutang itu dibawa sampai mati. Ya, seperti kisah dari Robi tadi. Robi yang meninggal dunia dan arwahnya itu gentayangan karena semasa ia hidup memiliki hutang. Sebaiknya buat kita yang masih hidup ini, hindarilah hutang. Nah, walaupun memang kita harus mengutang, sebaiknya mengutang itu jangan untuk konsumtif, tapi untuk produktif. Jadi uangnya itu diputar lagi untuk menghasilkan uang dengan dalam bentuk usaha. Sebelum saya undur diri, kembali lagi saya mengingatkan, buat kalian yang tertarik dengan cerita tadi dan belum subscribe terlebih dahulu sebelum menutup video ini. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk berkembang lagi. Nah, saya Adil undur diri. See you.